Bisa dimulai, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang semuanya. Selamat datang dalam acara webinar. Kali ini webinarnya masih masuk ke dalam rangkaian acara Insightful Event. Oke, kali ini webinarnya bakal seru banget karena kita punya dua pemateri yang luar biasa nih. Ada Kak Imam Brilian sama ada Kak Nurul Arsianti. Selamat siang, Kak. Siang. Baik, Kak Imam ini bakalan bawain materi mengenai game development in 2023, kemudian ada Kak Nurul mau bawain tentang berbagi pengalaman mengenai pentingnya observasi menjelang seminar proposal. Baik, sebelum acaranya dimulai, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Ayu Mama sebagai MC pada acara webinar kali ini. Dipersilahkan kepada Kak Imam Brilian, langsung aja masuk ke dalam materinya. Silahkan, Kak. Ya, terima kasih. Ini saya langsung share screen ya? Iya, Kak, boleh. Ya. Apakah sudah kelihatan? Udah terlihat, Kak. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama perkenalan diri dulu ya mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Imam Brilian Serta Ihsandria. Saya di sini sebagai bukan pemateri ya, mungkin bakal kedepannya mungkin bakal sharing-sharing aja ya gitu, tentang gimana sih game developer in 2023, terus prospek kerjanya seperti apa gitu. Oke, saya di sini sudah mahasiswa semester 8 di kampus tercinta kita, Politeknik Harapan Bersama Tegal, mengambil jurusan informatik teknologi atau IT. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, pertama-tama saya pengen tanya dulu nih. Kira-kira ketika kita mendengar kata game itu apa sih? Yang terlintas di pikiran kita apa? Ada yang ini mau jawab? Mungkin Permainan, Mas. ya permainan, atau mungkin kalau misalnya lebih familiarnya, biasanya kalau orang tuh nyebutnya tuh apa yang lagi dimainin, contoh Mobile Legends atau PUBG ya, PlayerUnknown's atau Fortnite misalkan, atau dan lain sebagainya. Artinya kalau kita berbicara game itu kan artinya sesuatu yang menyenangkan, suatu permainan yang dimana purpose-nya itu sebenarnya banyak ya, nggak cuma kita dapat fun. Mungkin untuk game ini sendiri kan dengan perkembangan teknologi yang bisa kita bilang cukup semakin canggih ya. Mungkin yang dulu kita kenal game itu hanya sebatas mungkin kayak main bola atau apa gitu, karena kan teknologi belum berkembang pada saat itu. Nah sekarang mulai ke sini mungkin kalau yang anak tahun 90-an gitu ya, kenal ada namanya Gamebot atau Nintendo itu yang dulu kotak-kotak yang grafiknya itu masih belum terlalu bagus lah, ya kayak Super Mario itu Nintendo gitu. Akhirnya sampai ke sini semakin perkembangan zaman hardware itu semakin berkembang, otomatis industri game atau pasar game juga semakin berkembang, semakin ikut berkembang. Dan sampai sekarang kita tahu ya bahwa ada pengkategorian sendiri untuk game yang mungkin dari segi grafik bagus atau dari segi cerita, dan itu
udah ada sebutannya sendiri seperti game AAA seperti itu. Nah, tapi sebenarnya dari sebuah game yang bagus ya yang kita mainkan, kita akhirnya bisa kita menikmati di situ, baik itu entah dari grafik atau dari story. Ada tahapan-tahapan yang ada proses-proses yang panjang, istilahnya untuk menciptakan sebuah mahakarya kalau saya bilang. Mahakarya yang yaitu tadi menyenangkan lah, atau bisa imersif, atau dari segi grafik muka, gitu. Ada rentetan panjang, ada proses yang harus dilalui gitu dalam menciptakan sebuah game yang bagus. Oke, di sini mungkin ini bakal sharing, saya pengen sharing ya tentang pengalaman saya selama 2 tahun ke belakang yang mulai menggeluti dunia game development. Oke, game developer. Sesuai ininya ya, game developer adalah seorang pengembang software yang mempunyai keahlian tentang pembuatan game. Para game developer memiliki tugas untuk membuat software game yang nantinya bisa diakses melalui berbagai device, mulai dari device video game, PC, laptop, hingga smartphone, dan lain sebagainya. Untuk menjadi seorang game developer, kita perlu memahami konsep penting dari pembuatan dan pengembangan sebuah aplikasi game. Kita juga harus memberikan detail kode coding program, dan tidak kalah penting kita harus mengetahui pasar dari industri game itu sendiri. Jadi game developer ini ya seperti namanya ya, kan biasanya ada kalau IT itu kita kenal web developer, backend developer. Sesuai namanya game developer berarti seseorang yang membuat game. Ya, game developer ini sendiri tuh nggak serta-merta hanya tentang pembuat game atau enggak ya, maksudnya kalau kita telusuri lebih dalam, game developer ini ya seperti tadi, misalkan web developer itu ada back end, ada front end, ada UI UX, ada semua, dan game developer pun ada hal seperti itu, dimana untuk kan karena game ini kan istilahnya dia setiap lini itu ada gitu, maksudnya dia tidak hanya bergantung kepada IT gitu, seperti web juga kan tidak hanya bergantung kepada coding-coding. Percuma kita misalkan coding-coding mentah tapi websitenya ini flat gitu, nggak ada estetikanya atau nggak ada keindahan di situ. Nah, maka dari itu kita perlu include UI UX misalkan seperti itu, supaya apa? Supaya mungkin membuat website itu lebih cantik gitu, lebih menarik tidak. Nah, begitu pula dengan game developer. Game developer ini tidak hanya mengandalkan hanya sebuah tentang grafik, tapi juga bisa juga mungkin tentang story atau mungkin dari codingannya seperti yang tadi saya jelaskan. Karena ibarat sebuah mobil, apalah arti sebuah mobil gitu ya. Kalau misalkan ada salah satu komponennya yang kurang, gitu. Ini kita analogikan seperti itu. Misalkan mobil, oke, Lamborghini, tapi mesinnya nggak ada nih. Apakah mobil itu bisa jalan? Tentunya enggak. Atau mungkin mobil mungkin mesinnya Lamborghini, tapi bodinya itu nggak ada gitu. Cuman hanya kerangka mesin saja. Apakah itu akan menjadi terlihat cantik? Apakah itu akan menjadi menarik? Tentu tidak seperti itu. Akhirnya game development ini tentu banyak aspek yang terinclude di dalam. Oke, selanjutnya saya bakal jelaskan ya, ini prospek kerja game developer. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kan game developer ini nggak serta-merta hanya tentang grafik apa segala macam. Nah, ini mungkin ada beberapa, ada 6 komponen penting dari game development itu sendiri. Yang pertama ada di game designer, yang kedua ada game artist, yang ketiga ada game programmer, yang keempat ada animator, yang kelima ada sound engineer, yang keenam ada game tester. Nah, 6 pilar utama ini yang main core-nya lah istilahnya. Main core-nya dalam development game gitu, seperti itu. Main core dalam development game. Bagaimana kita membuat sebuah game yang menarik gitu, apakah itu entah dari story-nya atau mungkin dari pesan moral yang ingin disampaikan, karena kan perkembangan zaman sampai sekarang itu kan game ini sudah bisa tidak hanya tentang serta-merta tentang bermain gitu, tentang have fun, tapi juga bisa kita gunakan mungkin sebagai media edukasi gitu, karena kan pembelajaran juga ikut
berubah seiring berkembangnya zaman. Tapi bagaimana menarik minat para remaja-remaja gitu supaya mempelajari hal-hal tertentu, akhirnya dibuatlah misalkan educational game gitu dalam rangka menarik minat supaya kita tertarik gitu untuk mempelajari sebuah bidang. Dan nantinya mungkin di-include di dalam game apa gitu, atau game story, game pembelajaran. Misalkan contohnya game pembelajaran huruf hijaiyah gitu, atau game pembelajaran tentang matematika. Oke, pertama kita bahas prospek kerja game developer ini, role-nya dulu ya satu-satu. Mungkin pertama dari game designer. Ya, sesuai dari namanya, game designer merupakan seorang yang bertugas merancang sebuah konsep dari video games atau permainan, baik di smartphone, konsol, website, atau komputer. Seorang desainer game secara kasar akan menuliskan konsep atau draft dari video game yang ingin diciptakan, mulai dari plot sampai tingkat kesulitannya. Seorang game designer lebih fokus terhadap desain game itu sendiri dan akan bekerja sama dengan tim lainnya untuk mengeksekusi game serta melakukan pengujian kepada user. Jadi untuk game designer ini, teman-teman jangan bingung ya. Ini kan antara ada game designer, ada game artis. Ini banyak awal-awal tuh saya jujur ya, ini awal-awal tuh sempat bingung gitu, kirain itu game designer itu seseorang yang buatin karakter, buat apa, environment. Ternyata bukan ya. Jadi ada perbedaan spesifik antara game designer sama game artist. Game designer itu jadi dia itu perancang, core utamanya perancang, entah itu dari segi story atau plot, itu masuknya ke game designer. Dia mungkin bisa mungkin kalau kita tahu ada software yang namanya Blender atau Maya, dia mungkin bisa itu, tapi dia mungkin fokusnya lebih ke misalkan kita mau buat suatu game RPG, misalkan petualangan, konsepnya bagaimana, itu game designer ya, konsepnya bagaimana, level 1 itu mau kayak gimana, musuhnya siapa aja nih. Terus misalkan ada objektif apa yang bakal didapatkan seperti itu. Itu tugas game designer yang menentukan. Jadi kalau ini yang saya kemarin ya, kebetulan kan saya kemarin magang di salah satu startup gitu, ngebuat game juga. Kemarin memang solo ya, jadi ini. Jadi awal-awal tuh kita merumuskan dulu. Kita mau bikin game apa nih? Misalkan kita mau bikin game RPG ya. Mau berapa level? Ceritanya tentang apa nih? Mengangkat tentang apa dan sebagainya. Terus karakternya desainnya mau gimana nih? Apakah misalnya mau pakai humanoid atau mau pakai based on animal atau mau pakai apa, itu awal-awal kita harus ada paduannya dulu. Nah, game designer ini biasanya itu game designer itu kolaborasi dulu sama yang namanya project manager. Nah, kalau teman-teman yang udah ada yang berkecimpung di industri mungkin tahu gitu, ada project manager gitu. Nah, ini bakal diskusi lebih lanjut tentang bagaimana game yang akan kita buat. Main core-nya itu seperti apa? Valuable value-nya itu seperti apa? Apa yang membuat game kita berbeda dari yang lain gitu. Karena salah satu syarat utama, karena kan untuk game ini sendiri kan terlalu terbatas ya, maksudnya kita itu terkotakkan oleh genre, misalkan kayak game battle royale ya, battle royale gitu, nggak bisa battle royale misalkan dicampur apa gitu, nggak match gitu sekiranya. Tapi battle royale misalkan kita membuat battle royale, sedangkan ada kompetitor yang sudah membuat battle royale. Nah, akhirnya otomatis mau nggak mau kita harus upgrade gitu. Battle royale-nya seperti apa nih? Konsep battle royale yang membuat game saya dengan game mereka itu berbeda. Nah, itu kita harus tahu gitu ya. Ini juga salah satu istilahnya PR besar lah buat game designer. Mengetahui pasar gitu. Itu salah satu yang menurut saya hal penting gitu. Karena namanya game kan, kita funnya itu kan pendapatannya kan itu biasanya dari seberapa banyak orang membeli game kita, atau seberapa banyak
jenis monetisasi yang orang ambil ke dalam game-game kita seperti itu kan. Mungkin kalau yang teman-teman yang udah sering main game ya, sering beli skin atau battle pass dan segala macam itu kan jenis monetisasi yang memang perlu karena dalam rangka pengembangan gamenya tentunya kan kita banyak hire orang ya, terus juga namanya software apa segala macam itu semakin kesini otomatis ada beberapa software yang memang diperlukan gitu pengembangan game itu lebih lanjut. Oke, yang kedua game artist. Game artist itu sesuai penciptakan bertugas untuk menciptakan gambar 2D atau 3D dan kemudian digunakan sebagai core di dalam gamenya seperti itu ya. Jadi kalau untuk game artist ini sendiri itu kan sebagai grafik di dalam gamenya, otomatis kan ya itu tadi seperti yang saya katakan, apalah artinya sebuah mobil tanpa rangka gitu seperti itu. Jadi mungkin kan kalau teman-teman kan banyak yang suka main game itu mungkin dari desain karakternya atau dari mungkin gambar skinnya atau macam-macam gitu ya. Nah, yang game artist ini dia itu tugasnya itu menciptakan hal-hal tersebut seperti karakter atau environment. Nah, itu nanti baru dia setelah karakter itu udah jadi, nah baru diimplementasi ke software-software tertentu yang memang untuk baru diolah gitu, olah grafik-grafik 3D maupun 2D tadi itu baru diolah setelah aset-aset yang tersebut yang sudah mereka buat itu jadi. Nah, acuannya itu biasanya itu yang seperti saya katakan tadi ya, game designer itu biasanya ngebuat panduan dulu nih, misalkan gamenya seperti apa. Dan nanti setelah dibuat ini, misalkan iya kita butuh aset karakter, karakternya biasanya tuh kalau untuk game development ini pengalaman saya itu ada yang namanya game design dokumen. Nah, itu dia biasanya memuat konsep-konsep main core dari game dan jenis-jenis gameplay atau ya playable objek-objek vital lah yang akan dimasukkan ke dalam game. Nah, sesuai GDD itu nanti game artist itu mulai membuat aset-aset baik itu 3D maupun 2D. Nah, aset-aset ini gunanya buat apa? Nah, nanti gunanya buat otomatis kita kan namanya game gitu ya. Otomatis gimana caranya membuat itu lebih menarik yang nanti digunakan ke dalam game aset-aset. Nah, jadi untuk game artist ini sendiri tugasnya itu biasanya software mereka itu kalau yang saya ini itu biasanya Blender, Photoshop atau enggak Maya gitu ya. Yang pokoknya yang berhubungan tentang desain-desain grafis gitu. Karena kan memang keperluan untuk game ini sendiri kan banyak gitu ya, dari segi grafik atau environment itu tuh sangat banyak sekali, dan saya yakin membuat suatu misalkan satu level itu sangat susah sekali, apalagi untuk yang 3D gitu ya, itu sangat susah gitu. Jadi biasanya game artist ini ada banyak menghandle salah satu misalkan ada bagian yang bertugas untuk membuat karakter, atau ada bagian yang bertugas untuk membuat environment, ada yang membuat tugas untuk membuat objektif dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ya ini game programmer ya. Kebetulan ini game programmer ini bidang yang saya tekuni karena basis saya kan memang dari IT dan pengen nyemplung di dunia game. Awal kali saya mulai masuk ke dunia game itu karena saya kan tertarik gitu ya, bagaimana dari dulu kecil gitu kan lihat bisa main game gitu, akhirnya sampai ke sini ini kok kayaknya asik gitu ya, kok penasaran nih gimana cara buatnya gitu, akhirnya sampai ngulik-ngulik gitu gimana. Tapi di sisi lain saya jujur nggak terlalu jago untuk gambar gitu ya, nggak terlalu jago untuk gambar, tapi saya pengen terjun ke dalam dunia game developer. Artinya gimana, akhirnya saya lebih memilih ke game programmer ini karena salah satu game programmer kan otomatis keahlian yang khusus, karena kan ini programmer ya, salah satu keahlian khusus atau main core dari keahlian khusus yang harus dimiliki game programmer adalah tentu aja programming. Nah,
ya sesuai tugasnya ya, memiliki tugas untuk mentransfer rancangan game yang telah dibuat oleh desainer dan tim lainnya ke dalam bahasa komputer. Nah, jadi sesuai yang tadi saya katakan ya, bahwa GDD, tahapan-tahapan pembuatan itu pertama ada GDD, setelah GDD diimplementasikan oleh game artist melalui pembuatan aset. Yang aset-aset 3D ini jika memang sudah jadi, baik itu dari environment atau misalkan karakter atau misalkan objektif dan lain sebagainya, itu nanti didesain oleh desainer. Setelah jadi, nah itu kan belum jalan tuh. Istilahnya ini mobil tuh kalau kita ibaratkan mobil seperti tadi ya, ini mobil tuh belum apa ya, belum bisa jalan gitu, belum nyala mesinnya. Karakternya sudah ada, tapi dia belum bisa gerak, misalkan belum bisa gerak jalan, belum bisa gerak misalkan menembak, belum bisa gerak melambai dan sebagainya. Nah, itu tugas programmer untuk menerjemahkan sebuah itu, bagaimana ketika dia misalkan dipencet W di keyboard dia akan jalan lurus, atau mencet ASD gitu ya, misalkan maju mundur depan belakangnya. Itu tugas programmer untuk menerjemahkan grafik 3D tadi menjadi ke coding seperti itu. Bagaimana mengolah ya, lebih tepatnya itu mengolah data dari grafik baik itu 2D maupun 3D menjadi misalkan animasi atau dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada animator, yaitu bertugas membuat karakter, setting, alat peraga, dan objek-objek lain menggunakan software khusus. Nah, jadi ini animator ini bertugas seperti tadi ya, biasanya itu kalau animator tuh lebih banyak kan animasi. Jadi misalkan tadi kan game artist itu udah bikin aset karakter nih. Nah, aset karakter ini kan masih bentuk dalam tipos ya biasanya, kalau yang pernah tahu gitu, pernah sering lihat, itu belum bisa apa-apa gitu, masih hanya sekedar apa ya, sculpture gitu ya, belum bisa gerak, belum bisa apa. Nah, ini tugas animator nih untuk membuat objek itu lebih hidup. Nah, seperti itu. Jadi tugas animator nggak hanya menggerakkan itu juga, tapi dia juga mungkin kalau kita sering main game gitu ya, dulu kalau misalkan ini kan biasanya suka ada cutscene. Nah, itu tugas animator tuh yang buat. Biasanya kan ada cutscene, misalkan masuk itu. Nah, itu tugas animator. Oke, yang selanjutnya ada sound engineer. Bertugas untuk mengedit dan mengombinasikan soundtrack untuk game yang mungkin menyertakan musik latar belakang, rekaman suara, dan efek suara. Ya, sound engineer itu salah satu ya penting ya, sangat penting. Karena kan kalau game itu tentunya butuh suara gitu, kayak masa kita buat game FPS tapi nggak ada suara nembak, nggak ada suara mati gitu kan. Itu akan jadi sebuah game yang sangat flat banget gitu, seperti itu. Jadi nggak seru lah istilahnya gitu, seperti itu ya. Ini akan tentunya akan orang-orang juga bakal mikir ngapain sih gitu, maksudnya kayak ini game tapi nggak ada suaranya gitu, nggak ada istilahnya efek-efek yang bisa istilahnya membuat intensitas kita main itu jadi lebih naik seperti itu. Nah, apalah artinya gitu. Makanya untuk industri game ini kan seperti yang kita tahu ya, sudah sangat berkembang ya tentunya. Banyak kita kan developer juga akhirnya banyak yang nge-hire istilahnya pengisi suara gitu ya. Kalau mungkin yang sering main-main game-game Jepang itu ya, seiyu, atau kalau yang itu pengisi suara game ya, kalau misalkan ini kan banyak gitu ya, mau dari segi bahkan aset-aset sendiri kan yang kita tahu ya, kalau misalnya main Mobile Legends kan itu bisa diganti tuh, ada misalkan suara bahasa Indonesia, itu tentu perlu dari sound engineer ini. Oke, yang selanjutnya ada game tester. Nah, ini komponen paling penting ya menurut saya, karena kan setelah game itu dibuat tentu harus ada pengecekan nih, game ini mau laku di pasar tentunya, karena kan ini kan bakal turun gitu, maksudnya untuk bakal dipakai ke banyak orang, otomatis kita mau
produk kita itu sesempurna mungkin, di mana orang-orang bisa nyaman gitu, bisa nyaman untuk main, ya bisa nyaman untuk main dari game itu sendiri. Tentunya game tester ini fungsinya sangat berperan penting sekali ya dalam pengembangan game itu sendiri. Karena kan setelah game itu jadi, itu harus dicek dulu nih, kira-kira masih ada bug enggak, atau misalkan bisa dimasukin cheater enggak nih, seperti itu. Itu kan hal-hal yang mungkin mengurangi mengurangi experience yang kita alami selama kita bermain game. Tentunya ini akan sangat mengganggu sekali. Nah, game tester ini mungkin teman-teman bakal jadi favorit ini ya kalau game tester ini kan, karena fungsinya itu dia nyoba game gitu ya, banyak main game terus ngelaporin bug dan segala macam. Oke, apa saja skill yang harus dimiliki game developer? Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, prospek kerja game developer ini karena luas. Nah, ini tentu tergantung proporsi masing-masing tentunya. Yang tadi salah satunya mungkin kalau untuk game, mungkin ini ya kita bahas saja. Yang pertama itu kemampuan IT yang kuat. Tentu ini harus dilatar belakangi kemampuan IT yang kuat. Karena apa? Seperti tadi, game programmer tapi IT-nya kurang kuat, ya otomatis pasti itu game bakal banyak bug. Saya sendiri mengalami gitu ya beberapa kali waktu pengembangan itu banyak sekali bug yang awal-awal itu muncul, entah itu karakternya tiba-tiba terbang sendiri gitu, atau gravity scale-nya itu nggak nyala dalam keadaan tertentu, atau ada misalkan celah-celah ruang gitu yang tiba-tiba orang itu nyangkut gitu, nggak bisa nge-stuck gitu, nggak bisa keluar ya. Itu tentu akan sangat mengganggu. Maka kemampuan IT ini sangat diperlukan oleh game developer. Yang kedua, kreativitas yang tinggi. Ya, itu tadi seperti yang saya bilang. Karena kan game development ini kan kita terbatas oleh yang namanya genre. Genre ini kita nggak bisa ya, maksudnya menyalahi aturan. Maksudnya menyalahi aturan dalam konteks di sini itu harus jelas gitu. Ini game ini tagsnya ini apa nih, jenisnya ini apa? Apakah RPG atau JRPG atau misalkan turn based RPG atau taktikal, dan itu kan, atau mungkin battleground gitu, itu kan banyak gitu, atau game fighting. Itu kita harus jelas nih, kita harus misalkan ketika sudah terpaku, misalkan saya ingin membuat game fighting itu udah banyak, apa yang membuat game fighting saya itu berbeda gitu dari orang lain sehingga banyak orang mau membeli atau mau menggunakan memainkan game yang saya buat. Nah, tentu kreativitas diperlukan di sini. Yang ketiga, kemampuan problem solving. Ya, seperti yang tadi, dalam pengembangan game itu pasti banyak bug. Karena kan suatu hal yang pasti ya, karena di mana industri game ini dipaksa untuk berkembang setiap harinya. Otomatis kan ketika kita nggak mau kehilangan audiens, nggak mau kehilangan player, otomatis kita harus mengupdate tuh konten-konten apa saja yang di dalam game yang harus diperbaharui seperti itu, supaya player ini tetap betah dengan game yang kita bikin seperti itu. Nah, itu problem solving ini diperlukan karena setelah banyak riset dari kreativitas, misalkan kita mau bikin suatu event. Nah, event ini gimana nih eventnya, mekanismenya gitu, atau mungkin misalkan ada suatu keadaan tertentu yang memang ini kayaknya udah nggak bisa di fix lagi. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Kemampuan problem solving ini diperlukan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah manajemen waktu ya. Manajemen waktu ini tentu diperlukan ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman yang ada yang tahu gitu ya, game Cyberpunk, kalau misalkan itu kan sempat diundur tuh. Itu salah satu kalau saya lihat itu nilai minus gitu. Karena kan kalau yang saya pernah pelajari di industri game ini biasanya itu munculnya per quarter.
Ya, jadi misalkan kuartal pertama nih, misalnya kan winter itu biasanya kita model-model bisnisnya itu lihat kompetitornya siapa nih. Nah, misalkan kan biasanya ada trailer tuh, trailer misalkan game release on misalkan Februari 2024. Nah, kita biasa ngecek nih, kira-kira ketika kita ngeluncurkan program game ini pada bulan itu atau pada tahun itu cukup nggak waktunya dalam dalam hal development gitu ya. Jadi tentu manajemen waktu ini sangat diperlukan ya, karena percuma aja misalkan kita sudah membuka daftar pre-register misalkan, terus udah banyak nih yang main, yang daftar misalkan, udah banyak yang daftar, tapi ketika pas waktu mau soft launch atau peluncuran itu ada bug, akhirnya diundur lagi ya. Itu tentu ini akan sangat sangat mengganggu ya, bukan mengganggu sih, lebih tepatnya menjadi nilai minus gitu ya, yang para player berikan, karena ini udah janji keluar jam segi misalkan tahun ini jam segini malah diundur gitu, misalnya diundurnya sampai misalkan tahun depan. Nah, ini menjadi PR besar banget seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang game development saya ini, sekedar sharing-sharing aja ya, berdasarkan pengalaman saya kemarin kebetulan magang di salah satu sebagai game developer. Itu saya banyak belajar dari sana, startup yang memang mereka baru mulai mengembangkan bisnis game seperti itu, dan juga banyak belajar dari teman-teman ya yang saya ketahui, yang banyak yang ikut game jam seperti itu. Akhirnya banyaklah istilahnya ilmu yang didapatkan dari mereka. Oke, mungkin cukup sekian ya materi yang saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Imam. Buat teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan aja langsung nanya. Boleh, silakan kalau ada yang mau Bisa, ditanyain. iya bisa lewat chat atau langsung on mic aja. Untuk MC dan nasional pertama, Iya, gimana? Mohon maaf, bisa diulang ya pertanyaannya? Bertanya Mas Imam. Oh iya, boleh. Aku Ivan dari semester 4. Nanti kan untuk di TI sendiri kan pelajaran game development di semester, kalau nggak salah semester 6 ya, atau semester 5. Koreksi Mas bila salah. Aku cuma nanyain ini Mas, apa sih keraguan juga sih, keraguan di pikiran aku sih Mas. Kenapa sih Mas setiap ada game itu selalu ada mode-nya atau cheat-nya? Dan gimana bisa seorang yang bukan developing game itu bisa mengoprek sebuah game dijadikan sebuah cheat atau mode gitu Mas? Pendapat Masnya gimana? Ya, iya. Jadi mungkin nanyanya gini, berarti kenapa game itu sampai sekarang itu masih banyak cheater atau mod gitu ya, yang mengganggu tempo permainan seperti itu. Kalau jawaban pastinya sih saya jujur kurang dalami gitu ya. Cuman yang saya sepengalaman saya, yaitu tadi kadang ada gini loh, ketika kita membuat build game gitu, terkadang itu ada masih coding-coding yang bisa disusupi gitu. Bahkan kalau teman-teman sering misalkan dari Steam ya, kalau yang teman-teman mungkin ada yang main kan biasanya kan ada tuh game-game yang dari Steam terus di-download. Nah, metadatanya tuh ada tuh. Nah, itu biasanya yang diambil oleh cheater-cheater modern gitu, seperti itu. Kayak misalkan contohnya itu kayak misalkan di Mobile Legends gitu, misalkan ada map hack kalau nggak salah ya, yang dimana player itu bisa kelihatan semua. Nah, itu sebenarnya memang sampai sekarang itu kalau untuk industri mobile, game mobile seperti itu jujur masih kurang ya, maksudnya nggak sekuat, karena kan kalau untuk PC ini kan
untuk banyak ya software-software seperti isi anti cheat seperti itu, atau mungkin kadang ada apa hal-hal nyeleneh yang masuk gitu, mungkin misalkan yang ngebuat karakter itu tiba-tiba bajunya ganti sendiri atau segitu. Nah itu memang apa ya kalau saya bilang itu nothing is perfect gitu. Artinya ini itu bakal pasti dan pasti akan selalu ada model-model seperti ini atau cheater-cheater seperti ini. Nah, maka dari itu kan tadi saya sampaikan bahwa kemampuan IT yang kuat itu salah satunya untuk menghindari hal-hal seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman baliklah ke 2012 ke belakang gitu ya, zaman-zaman warnet itu masih ramai gitu ya, masih apa? Dulu tuh zaman-zamannya kalau yang cowok itu mungkin mainnya point blank gitu seperti itu. Itu kan banyak tuh ya cheat kayak pekalongan cheater Pekalongan. gitu. Ya, pekalongan cheater ya. Nah, itu kan kadang gini loh, kemarin kan kalau yang kita itu kan udah make nih, misalkan udah di ban. Terus ada lagi, ganti lagi misalkan selain pekalongan apa gitu ya. Nah, itu kan kita game developer mau nggak mau dalam upaya istilahnya menanggulangi hal-hal tersebut. Nah, kita ada tuh kan biasanya kan terus update per quarter gitu ya. Setelah akan muncul event baru itu diupdate dulu nih. Nah, di kadang apa ya memang jujur ya kalau untuk game developer sendiri itu chatnya itu sangat banyak sekali. Sangat banyak dan itu saya ngerasain gitu ya. Bahkan saya itu nge-build game yang hanya 200 MB itu rarnya gitu installernya itu 200 MB tapi waktu masuk ke project itu bisa sampai 3 giga sampai 4 giga 5 giga bahkan. Nah itu kan berarti kan ada charge-nya ya, ada sampah-sampah yang tertinggal gitu, baik itu dari updatean sebelumnya maupun memang ada aset-asetnya nggak terpakai. Nah mungkin kekurangannya di situ sih memang, kadang kan ada oknum-oknum nakal lah yang saya bilang itu, mereka ngambil aset dari situ karena mungkin sistem dari sistem dari gamenya itu sendiri membacanya bahwa misalkan potongan aset itu tuh bagian dari gamenya, otomatis bisa masuk gitu seperti itu. Nah ini yang menyebabkan memang salah satu tugas game developer itu meng-cross check ulang setiap update baru gitu. Ini ada nggak nih kira-kira celah yang sekiranya bisa dimasukin oleh cheater seperti itu. Mungkin seperti itu. Sudah menjawab belum? Jawab Mas, siap. Iya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau nanya gitu. Ini di chat ada ya? Ada nih dari Julian. Apakah game dev bisa sebagai freelancer? Sangat bisa saya katakan. Kalau teman-teman tahu ada salah satu game developer indie. Kalau gini deh, teman-teman kalau boleh misalkan ngecek gitu ya di Play Store atau nggak tahu di Play Store ada apa nggak. Di Steam itu ada game namanya Terraria. Nah, Terraria itu kalau teman-teman tahu dia itu dibuat oleh hanya satu orang. Nah, itu dia awalnya itu ceritanya dia tuh waktu profilnya yang saya baca ya, dia tuh awal-awal tuh desain grafis gitu ya. Awal-awal tuh nggak ngerti coding sama sekali. Dia cuma buat senang bikin aset, bikin gambar, by pixel, apa segala macem. Nah, akhirnya dia berpikir gitu, masa saya gambar-gambar doang sih? Nah, gitu. Ini masih kurang nih challenge-nya. Akhirnya dia tambah ke mulai belajar itu coding. Akhirnya dia mulai itu masuk pelan-pelan nge-build, dia dikirim ke Discord teman-temannya, ini saya punya game coba dong gitu. Akhirnya sampai sekarang itu bisa dia worth sampai berapa miliar gitu. Nah, freelancer itu sangat bisa ya, saya katakan sangat bisa. Karena banyak indie game developer yang memang dia main jobnya itu bukan as game developer gitu. Tapi dia main jobnya itu as gitu, misalkan jadi programmer di mana gitu. Tapi dia punya project game gitu yang bisa menjadi pendapatan sekunder gitu. Itu kan sangat lumayan sekali ya kalau saya bilang.
Apalagi kalau misalkan dua-duanya jalan dan gamenya laku gitu. Itu sangat ini sekali, sangat bisa sekali untuk menjadi freelancer. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sambil nunggu pertanyaan lainnya langsung masuk ke sesi 2 dulu aja ya, Kak. Oh iya, udah. Ya, oke. Oke. Siap. Terima kasih banyak, Kak Imam. Ya, oke. Saya cukupkan sampai sini dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget tadi Kak Imam ngasih materinya, keren banget. Langsung aja nih kita sambung ke sesi keduanya, ada Kak Nurul Arsiati yang akan berbagi pengalamannya mengenai pentingnya observasi menjelang seminar proposal. Kepada Kak Nurul dipersilahkan. Ya, terima kasih. Udah nambah ya, Udah muncul Kak. langsung dimulai aja atau gimana? Ya, silahkan langsung dimulai aja. Assalamualaikum. Oh, itu ada yang mau tanya. Mau dijawab dulu apa gimana? Pertanyaan buat itu tadi Mas Imam. Mungkin nanti di sesi terakhir aja sekalian. Ini langsung masuk ke materinya Kak Nurul aja. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Nurul Arsiati dari semester 8. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang observasi, terutama pas itu menjelang seminar proposal. Ini sebelumnya dari semester berapa ya? Semester 4, semester 2, Mbak. Ya, jadi nanti pas semester 7 itu kan nanti ada mata kuliah proposal skripsi. Ya, di situ tuh nanti apa tuh bikin laporan, terutama konsep aplikasinya mau seperti apa. Pas semester kemarin itu, ya pas semester 7 kemarin itu cuma kayak disuruh bikin proposal aja, nggak disuruh observasi gitu. Jadi pas seminar proposal itu kayak agak gimana ya, agak kaget aja sih. Karena pas semper itu yang ditanyain lebih ke realitanya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian observasi, ada tahapannya, terus tujuan dan contoh, kemudian ada manfaat dan kekurangan kelebihannya. Yang pertama itu ada pengertian observasi. Observasi itu secara bahasa memperlihatkan atau lebih familiarnya dengan pengamatan. Kemudian bila dijabarkan, observasi itu aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu
dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Dan nanti observasi itu bertujuan untuk memperoleh data. Misalnya, nanti dulu ke tahapannya dulu. Yang pertama itu ada menentukan objek. Misalnya dengan mengambil judul sistem informasi desa. Lah di objeknya itu berarti si desanya, observasi ke desa. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan fakta. Misalnya di desa itu belum adanya sistem informasi. Kemudian yang ketiga menyiapkan laporan. Dan keempat itu melakukan pencatatan observasi. Tahapan ketiga dan keempat itu bisa jadi satu, menyiapkan laporan dan melakukan pencatatan. Biasanya itu kalau observasi kayak wawancara gitu ke, misalnya di desa ada aparat-aparat desanya. Misalnya saya wawancara ke salah satu aparatnya, menanyakan apa kebutuhan di sistem yang nanti akan dibuat itu apa aja datanya. Kayak misal ada berorganisasi, kemudian ada visi dan misinya, tergantung judul yang diambil. Kemudian ada menyunting hasil atau mengambil kesimpulan. Biasanya nanti dari yang diwawancara itu apa ya, memberikan solusi atau memberikan masukan. Misalnya di sistem ini misal ditambahin ini gimana? Kayaknya kalau ditambahin ini lebih bisa diimplementasikan, bisa digunakan. Kemudian di tujuannya itu seperti yang tadi di pengertian, tujuannya itu untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab sejumlah permasalahan dalam penelitian. Terus contohnya yang seperti tadi, misalnya membuat sistem informasi desa, kemudian objeknya itu balai desa atau si desanya. Kemudian faktanya, belum ada web sistem informasi. Kemudian mencatat, sambil mencatat pas tadi wawancaranya. Kemudian kesimpulannya membuat sistem informasi dengan tadi masukan-masukan yang sudah diberikan. Kayak misalnya suruh nambahin fitur ini, terus apa yang kiranya yang cocok itu apa. Kemudian ada manfaatnya. Manfaatnya itu mendapatkan hasil yang bisa direlevansikan dengan penelitian yang sudah ada. Merekam suatu kejadian atau peristiwa secara runtut dan kronologis. Di observasi itu nanti pas seminar proposal itu lebih ke apa ya, lebih ke realitanya. Ya, jadi pas sumber itu tidak bisa kayak mengarang cerita atau intinya jangan dibuat-buat. Nanti kalau dibuat-buat itu bisa bisa ketahuan. Atau nanti kalau ditanya, kalau dijawab itu juga sih. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu observasi sangat mudah. Yang penting niatnya. Sesuatu hal kalau tidak niat itu nggak bisa terlaksana. Kemudian yang kedua,
kita dapat langsung melihat objek sesuai dengan sasaran. Yang ketiga ada pengamat dapat memperoleh data dan subjek baik dengan berkomunikasi verbal atau komunikasi lisan secara langsung atau non-verbal. Atau observasi itu bisa dengan cara melihat suatu video atau foto. Kemudian dengan metode observasi bisa menjadi bukti dan tidak adanya manipulasi data. Kemudian kekurangannya itu ada memerlukan waktu yang lama. Nah, jadi observasi itu nggak bisa dilakukan hanya 1 kali, 2 kali. Mungkin bisa beberapa kali. Karena biasanya setelah kita observasi, kemudian bimbingan ke dosen. Apa nih yang hasil dari observasinya, terus disampaikan ke dosen pembimbingnya. Kalau sekiranya belum menemukan titik belum menemukan titik solusi yang tepat, itu nanti biasanya disuruh observasi lagi. Kemudian memerlukan biaya yang cukup. Mungkin kayak misal kita ke lokasi butuh kemudian ada beberapa kegiatan yang katanya tidak mungkin diperoleh melalui observasi. Jadi observasi datanya itu tidak akan diperoleh. Ada yang tidak dapat diperoleh kayak misalnya data pribadi seseorang yang sifatnya kadang rahasia. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab aja. Baik, dipersilahkan buat teman-teman yang mau bertanya. Bisa lewat kolom komentar atau langsung on mic aja. Ada pertanyaan dari Anur, Kak. Sharing pengalaman observasi atau sempro Kakak dong. Silahkan, Kak. Ya pas sempro kemarin kan bikin laporan itu kan dari semester 7 pas mata kuliah proposal skripsi. Di situ sudah mengajukan judul. Kalau sekiranya dari dosennya itu disuruh dilanjutkan atau tidaknya, nanti pas MK itu diumumin. Kalau sekiranya kayak nggak cocok itu biasanya suruh kan di judul. Terus pas kemarin saya ngambil judul itu sistem informasi desa. Cuma pas kemarin MK itu pas semester 7 nggak disuruh kayak observasi gitu. Jadi baru observasi itu pas masuk ke semester 8-nya. Karena mikirnya kan yang penting di ACC dulu nih judulnya, nggak harus ke realitanya dulu. Nah, ternyata pas kemudian hari H sempronya itu
yang ditanyain kayak realitanya, kayak misalnya yang saya buat itu sistem informasi desa. Lah di situ itu tuh kan nanti si warga itu bisa cetak surat sendiri. Lah ternyata apa ya, kayak ini suratnya yang dibutuhin apa aja, kayak misal di desa ada surat apa aja, kemudian ada biasanya di surat itu kan ada apa itu nomor apa itu nomor surat lah. Kan setahunya kan seminar proposal baru kayak apa itu biasanya itu cuma di Figma-nya aja kan tampilan awalnya. Lah ternyata pas Semprot kemarin itu nampilin karena udah ada sedikit yang jadi aplikasinya, jadi nanti itu ditampilkan di demo terus observasinya itu nggak cukup 1 kali 2 kali observasi ke desa, dan observasinya itu nggak cukup ke 1 orang. Kayak misal di sekolah ada TU, lah TU-nya itu nggak cukup apa ya, nggak cukup orang itu aja yang diwawancara. Kayak di desa juga misalnya ada bagian ini itu nggak harus di itu semua. Keluarganya juga harus diwawancara. Apa kurang penjelasannya? Apakah penjelasannya udah cukup, Nur? Atau masih kurang nih? Mungkin dari teman-teman yang lain barangkali ada yang mau bertanya lagi. Dosen pembimbing itu setelah dinyatakan lulus seminar proposal, mungkin kalau pas MK, ya dosennya pas kemarin MK yang ngampu Pak Fikri. Jadi diskusinya mungkin sama Pak Fikri. Tapi pas kemarin kan sama magang, jadinya nggak sempet itu diskusi. Mungkin diskusinya kalau pas lagi MK aja. Kak, mengenai tadi pertanyaannya Anur, tadi kakak jawabnya harus wawancara ke keluarganya si narasumber ya. Itu maksudnya gimana Kak? Gimana? Coba diulang. Patah-patah suaranya. Tadi kakak menyinggung dari ke narasumber, nggak cuma mewawancarai si narasumber tapi berikut juga ke keluarganya. Itu yang mau diwawancarain ke keluarganya perihal apa? Keluarga sih. Oh, misalnya informasi desa. Kan di situ ada tergantung judulnya. Kayak misalnya desa. Lah di desa itu kan ada cetak surat. Lah pas kemarin saya tanyakan ke pamongnya itu katanya kalau bikin surat itu nggak harus ke itu minta pengantar RT atau RW-nya. Karena sebagian banyak yang RT RW itu yang kerja nggak selalu di rumah. Jadi pas sebagai pamongnya itu mengizinkan kalau nggak tanpa surat pengantar RT atau RW-nya. Lah kemudian kalau di sistem itu kan harus
harus kompleks. Kalau misalkan ada surat pengantar yang sekiranya butuh surat pengantar RT atau RW, itu surat apa aja? Kayak misalnya surat kelahiran, harus ada pengantar dari RT atau RW-nya. Mungkin apa lagi ya? Tergantung ngambil judulnya apa. Biasanya nanti dikasih masukan sama pembimbingnya. Kenapa kalau orang lebih semula dikasih buku tinggal? Mengikuti tren. Sempro itu cuma mengajukan judul atau Sempro udah ada laporannya ya. Biasanya dibikin pas semester 7-nya. Bikin bertahap. Misal pertemuan ini mengajuin judul, kemudian pertemuan selanjutnya bikin di bab satunya atau latar belakangnya dulu. Kemudian bertahap. Pertemuan selanjutnya itu ada biasanya tujuan, manfaat sampai selesai. Iya, sekalian promosi. Baik, dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau udah cukup? Ini kolom komennya jadi lawakan semua Kak isinya. Nggak apa-apa, santai aja. Mungkin dari teman-teman barangkali ada yang mau bertanya lagi. Yang pertanyaan buat Mas Imam jadi nggak? Iya ya, sabar ini selesai ini. Kayaknya itu udah nggak sabar itu ya. Ya gimana? Mau jawab dulu boleh nih? Iya boleh Kak, langsung jawab aja nih dari Kartika. Project apa yang paling berkesan yang pernah Kakak buat? Kalau boleh tolong diceritakan. Ini sekalian promosi nggak apa-apa nih? Iya, jadi ada salah satu game yang saya buat, judulnya Spy in Life, itu bisa di-download di itch.io, itch.io. Kebetulan saya juga ada salah satu teman saya juga indie game developer, teman saya satu angkatan gitu, Poltek juga. Dia bikin game 2D side scrolling sama kayak saya. Itu sebenarnya itu waktu itu tuh bikin tentang mata-mata gitu ya, sneaky. Model permainannya tuh kalau teman-teman ada yang tahu pernah main ini Neighbors from Hell, nah itu mirip
ya konsepnya dari situ, terus saya gimana akhirnya, karena kan itu kan dulu game populer pada zaman game house gitu ya. Akhirnya saya bikin recreate lagi yuk gitu. Tapi karena saya jujur waktu itu kan keburu-buru waktu juga, dan akhirnya ya udah ini kita convert ke 2D aja nih biar gampang bikin asetnya dan nggak terlalu lama, karena kan mainnya hanya beberapa vektor dibanding 3D yang harus rigging beberapa terus bikin animasi movement dan segala macam. Nah itu sih judul gamenya kalau boleh ini Spy in Life. Nah, itu bisa di-download di itch.io. Untuk Play Store nanti menyusul. Nah, paling gitu sih. Oke, Kak, terima kasih. Makasih banyak Kak Imam atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih buat Kak Nurul. Mau tanya Kak, bedanya sempro sama sidang skripsi itu sama nggak ya? Mau tanya apa bedanya? Sempro sama apa tadi sidang skripsi beda ya, dari namanya juga udah beda kan. Sempro seminar proposal itu kayak ngajuin judul apa ya, gambaran. Biasanya sempro itu kayak gambaran awalnya, kayak apa ya, tampilan-tampilannya, kemudian apa ya namanya, konsep aplikasinya. Kalau sidang saya juga belum sidang. Kalau sidang mungkin lebih itu ya, lebih menegangkan. Sidang harus udah bener, aplikasinya harus sudah benar-benar jadi. Kemudian laporannya juga beda, kayak nggak beda jauh lah kayak sempro. Kalau sidang itu laporannya apa ya, skripsi itu laporannya lebih tebal, lebih banyak lah. Kalau sempro kan baru kayak konsep-konsepnya. Yang penting kalau sempro itu apa ya, harus menguasai konsep dari aplikasinya. Baik Kak, terima kasih. Gimana tahapan awal dari awal TA? Tahapan awal TA. Tahapannya yang pertama itu di ACC dulu pas seminar proposalnya. Kemudian setelah ACC sempro itu kan dapat pembimbing. Lah nanti itu bimbingan minimal 8 kali. Biasanya tergantung dosennya. Ada yang apa ya, intinya 8 kali bimbingan lah. Kemudian nanti ada jadwal TA. Jadwal TA nanti ditentuin. Terus ada dua tahap sidang. Bulan apa sama bulan apa gitu. Nur, apakah jawabannya sudah cukup?
Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana teman-teman, masih ada yang ingin bertanya lagi? Mau tanya buat Mas Imam. Good. Iya, silakan, Van. Mas Imam mau tanya Mas, kalau ada misal ada orang bikin game, tapi itu idenya nyaploknya orang kayak plagiarisme gitu loh. Apakah diperbolehkan? Apakah ada regulasinya? Oke. Nyaplok kalau gini, kalau plug itu jelas nggak boleh. Seperti pemiripan aset segala macam itu pasti nggak boleh. Pasti nggak boleh. Tapi ya itu tadi yang saya bahas kan. Misalkan kita bikin game apa? Misalkan Battle Royale. Battle Royale ini ya logic gamenya sama, kita turun dari sesuatu atau di-spawn di daerah yang satu map itu nanti muncul, itu kan sebenarnya polanya sama semua. Nah, tapi tentu harus ada perbedaannya. Kayak kemarin kalau teman-teman ngikutin ya, ada salah satu game yang digugat oleh game lain ya karena plagiarisme skin dan segala macam. Ya, itu menurut saya ya hal itu biasa lah gitu, kemiripan aset, kemiripan grafik atau skin apa dan segala macam itu biasa. Nah, cuman bagaimana ya itu tadi, kalau misalkan kita pengen sebenarnya untuk mencaplok ide itu nggak masalah, tapi tentu harus ada sesuatu yang membedakan. Dan tentu gini loh, kadang stigma player juga pasti bakal berubah dong kalau misalkan istilahnya gini loh, ada satu game dia muncul genre misalkan kayak RPG open world lah, contoh misalkan ini Genshin Impact, terus muncul misalkan contohnya apalah game fiktif apa misalkan gitu ya, yang mirip Genshin Impact. Nah, otomatis player ya, karena mereka mengenal Genshin Impact terlebih dahulu, audiensnya bakal lebih banyak dan itu akan diuntungkan karena originalitas dari sebuah game itu penting. Artinya orang pasti bakal pikir, ngapain gue istilahnya main game yang baru-baru, sedangkan yang udah jadi, yang udah ada dan original gitu, istilahnya udah ada gitu, dan itu bisa diakses gitu ya, buat apa gitu, percuma gitu. Nah, maka dari itu sah-sah saja sebenarnya untuk menyaplok ide, karena memang game developer itu ya yang saya katakan tadi terkotakkan oleh genre. Tapi tentunya harus ada komponen apa yang membuat game kita itu harus bisa beda gitu, harus bisa lebih menarik untuk dimainkan, seperti itu. Menjawab ini udah? Gimana Ivan, kejawab atau belum? Kalau regulasi buat para user pemain, Mas, kayak seperti temanku udah beli GTA Trilogy terus tiba-tiba gamenya dicabut. Itu karena apa dulu nih? Kan ada biasanya kan kalau kita sebelum bermain game itu ada terms of TOS ya. Ya, kalau terms ada terms lah. Ya. Nah, itu mungkin kalau misalkan teman Anda itu nge-cheat ya, menurut saya pihak developer sah-sah saja itu mencabut akun atau membanet akun nih. Contoh, misalkan Anda main Valorant pakai cheat auto aim apa segala macam ya, pihak developer sah-sah saja. Karena kan makanya gini, game-game sekarang itu pasti kalau untuk online maupun offline itu mesti ada terms of service. Nah, itu gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk nanti kalau misalkan memang player itu melakukan hal-hal yang bisa dikatakan melenceng gitu dari selain bermain gitu, selain menikmati konten-konten yang ada, mulai dari plagiarisme atau mungkin pencurian
kemudian pencurian aset. Nah, itu bisa dituntut karena semua itu sudah terekord ya, apalagi zaman-zaman sekarang yang dimana login itu harus pakai email dan segala macam, itu pasti udah kerekord siapa di mana dan kenapa. Bahkan kalau Vander ngikutin ya, kayak kemarin ada leak GTA 6 misalkan, yang sampai orang itu bisa dituntut sekian miliar US dollar gitu. Nah, itu kan dari pengadilan itu sah, maksudnya mereka menuntut player yang, karena kan dalam term of service itu dilarang melik gitu, mempublikasikan hasil game seperti itu. Nah, itu tentu kita sebagai sebagai user, sebagai player juga istilahnya harus kerjasama lah, istilahnya kayak walaupun memang kejadian banyak ya, kayak di Indonesia sendiri kan ya sudah jadi rahasia umum lah, yang namanya beli akun itu kan marak gitu. Bahkan toko-toko online itu menjual akun. Sebenarnya kan kalau dalam kalau dalam regulasinya itu kan dilarang seperti itu, kayak beli akun misalkan tiba-tiba, kalau contoh misalkan Valorant itu tiba-tiba beli akun yang misalkan udah rank misalkan silver atas atau yang gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan kalau dari regulasi game sendiri itu nggak boleh, tapi ya kita tahu bersama lah praktek-praktek seperti itu kan banyak ya, dan kita sebagai game developer ini jujur agak susah gitu, karena di sisi lain waktu kita itu sudah kehabisan, apalagi yang online gitu ya, istilahnya mengupdate terus konten, apalagi nih yang kira-kira kita bisa tambahkan ke dalam game supaya player itu betah gitu. Belum lagi ngurus-ngurus ya itulah di cheater atau hacker-hacker yang bertebaran gitu. Jadi menurut saya itu player juga harus istilahnya tahu diri lah, bisa kerjasama gitu. Dalam istilahnya kan kita kan mau menikmati, dan game developer itu istilahnya udah mereka itu udah memberikan yang terbaik dah dalam mendeliver supaya player ini enak gitu mainnya. Seperti itu sih Pak. Kalau menurut Mas, game yang paling Mas suka terus paling sempurna menurut Mas itu apa Mas? Sebutin namanya Mas. Game yang sempurna apa ya? Banyak sih ya. Kalau dari story sih mungkin ini, kalau yang game-game yang baru-baru ini saya mainin sih kebetulan ini salah satu game developer Indonesia juga, dari Toge Production ya, judulnya itu Space for the Unbound. Jadi dia itu mungkin dari segi grafik memang nggak terlalu wah banget, cuman karena memang pixelated gitu ya. Tapi dari segi story itu kena gitu ya, bagaimana dia mendeliver. Artinya oke, kita dari segi grafik nggak menang nih, tapi story-nya diangkat sedemikian rupa, akhirnya sampai itu tuh bisa kena gitu, pesan-pesan yang ini kan sampaikan. Paling itu sih baru-baru ini ya, Space for the Unbound itu. Banyak sih ya. Karena ini kan saya juga jujur kalau saya itu main game itu kadang gini, soalnya penasaran gitu, game-game apalagi sih yang baru gitu yang sekiranya dicoba, mungkin ada perkembangan mekanik seperti apa gitu, atau ada perkembangan grafis misalkan kayak baru-baru ini The Witcher kan udah upgrade DLSS dan segala macam gitu, atau ada remake, atau untuk nostalgia ya, kalau teman-teman ngikutin mungkin dulu zaman-zaman PS2 main Resident Evil 4 gitu, sekarang di remake gitu, pengen nostalgia lagi gitu, masa-masa kecil gimana dulu itu sampai nyewa 5.000 2 jam gitu ya buat rental PS gantian sama teman. Sekarang sudah muncul game remake, artinya banyak lah game-game yang ya mungkin buat ini ya, ada kapal yang sampai sekarang masih saya main gitu. Banyak sih ya gitu. Oke Bang, nice Bang. Terima kasih Bang. Put.
Put. Maaf Kak, tadi ada musik yang lewat. Mohon maaf teman-teman semuanya. Ada pertanyaan lagi ini buat Kak Imam. Kak mau tanya kalau adanya mod atau chat itu ada pengaruh buruk untuk development? Sangat, ya sangat. Untuk development itu, tapi di sisi lain ada plus minusnya. Jadi kita tahu bahwa game kita itu biasanya kurang di sebelah mana. Ada plus minusnya sih paling. Ya, mod cheat itu permasalahan yang kalau untuk dalam game development ini, kalau saya bilang nggak bakal selesai gitu. Pasti ada aja orang-orang yang nakal kayak misalkan males nih grinding misalkan. Kalau bahasa kita yang grinding gitu ya. Tanya nyari ngumpulin ya udah nge-cheat aja tiba-tiba uangnya 9999 gitu misalkan. Itu pasti banyak gitu. Dan ini sampai kapanpun saya katakan nggak bakal selesai. Pasti ada aja. Tapi ya dari sisi positifnya ya itu kita bisa tahu oh ternyata kita minus di sini nih. Nah, gimana cara memperkuatnya? Akhirnya kita remake ulang. Bagaimana cara membuat efisiensi dari terkadang kan permasalahan ini kan lebih ke coding ya, kayak efisiensi dari codingan itu juga dites gitu. Kayak punya saya itu beberapa kali mengalami bug juga game yang saya build itu. Akhirnya saya pikir gimana nih kira-kira biar manggil panelnya itu sekali aja gitu, sekali tapi dipanggil berulang-ulang, atau pakai pooling object gitu, jadi biar nggak terlalu makan charge dari game itu sendiri atau kebanyakan datanya seperti itu. Ya ada plus minusnya gitu. Paling gitu sih. Menjawab ya. Gimana Mas Fatur, apakah sudah menjawab? Udah menjawab Kak, terima kasih. Baik, mungkin kita cukupkan aja sesi webinar kali ini. Sebelum webinarnya berakhir, kita boleh minta dokumentasi dulu, Kak. Kita Silakan, foto boleh. bareng, ya. Oke. Baik. Kita ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Mantapnya boleh. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak, Kak. Kasih banyak materinya luar biasa banget dari Kak Imam sama Kak Nurul. Kita panitia dan peserta mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua dan semoga Kak Imam sama Kak Nurul kedepannya semakin sukses. Amin. Terima kasih.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Putri. Corak warmitnya gimana? Oh